Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama matematika peminatan dengan materi limit fungsi trigonometri. Jadi masih tentang limit fungsi trigonometri. Ini kita belajar tentang contoh-contoh soal dan pembahasan. Contoh soal yang pertama, tentukan nilai limit X mendekati 0, X pangkat 3 dibagi dengan tangen X dikurangi dengan sin X. Nah, kalau ada soal seperti ini, kira-kira apa yang kita lakukan? Jadi, agar soal ini bisa dikerjakan, maka kita lihat di sini yang atas pembilangnya adalah X pangkat 3, penyebutnya tangen X dikurangi dengan sin X. Nah, di soal ini, itu yang bisa kita ubah, itu adalah bentuk tangen X. Berarti tangen X itu kita ubah. Di bentuk tangen X itu kita ubah. Maka, penyebutnya yang bawah ini tangen X dikurangi dengan sin X itu tangen X-nya kita ubah. Tangen X itu bisa kita tulis sebagai sin X dibagi dengan cos X. Berarti tangen X min sin X itu sama dengan sin X dibagi dengan cos X dikurangi dengan sin X. Nah, selanjutnya di sini ada sin X per cos X, di sini ada sin X. Berarti bentuk pecahan itu berarti agar bisa diselesaikan maka penyebutnya harus kita samakan. Di sini penyebutnya cos X, di sini sin X itu penyebutnya 1, berarti harus kita ubah menjadi penyebut cos X. Nah, yang sin X per cos X itu tetap sin X per cos X. Kemudian yang sin X supaya menjadi per cos X itu berarti kita kalikan dengan cos X. Berarti bentuk sin X itu kalau kita ubah menjadi bentuk pecahan dengan penyebut cos X itu berarti menjadi sin X kali cos X per cos X. Nah, kemudian sekarang kita kurangi. Jadi yang ini sin X dikurangi dengan sin X kali cos X. Jadi sama-sama punya sin X. Di sini ada sin X, di sini juga ada sin X. Maka sin X-nya saya keluarkan. Sin X-nya kita keluarkan. Sin X per cos X itu kalau dikeluarkan sin X-nya berarti tinggal 1. Jadi sin X kalau dibagi dengan sin X atau kita keluarkan, kita ambil sin X-nya berarti tinggal 1. Kemudian yang ini, tandanya jangan lupa tandanya dikurangi. Berarti sin X kali cos X. Kalau sin X-nya kita ambil, berarti di sini tinggal cos X. Berarti bentuk sin X per cos X dikurangi sin X kali cos X dibagi dengan cos X, itu bisa kita tulis sebagai sin X kali 1 min cos X dibagi dengan cos X. Nah, berarti penyebut pada soal yang bawah ini tangen X dikurangi dengan sin X itu bisa kita tulis sebagai sin X kali 1 min cos X dibagi dengan cos X. Nah, kita tuliskan di sini. Berarti soalnya menjadi limit X mendekati 0, X pangkat 3 dibagi dengan sin X kali 1 min cos X per cos X. Nah, ini pembagian pecahan. Jadi pembagian pecahan ini kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Berarti penyebutnya harus dibalik. Nah, berarti bentuk limit X mendekati 0, X pangkat 3 dibagi dengan sin X kali 1 min cos X per cos X itu bisa kita ubah menjadi bentuk perkalian menjadi limit X mendekati 0, X pangkat 3 kali cos X. Jadi ini yang bawah dibalik penyebutnya cos X-nya menjadi di atas dibagi dengan sin X kali 1 min cos X. Nah, sekarang kita kalikan. Berarti X pangkat 3 kali cos X. Berarti X pangkat 3 cos X penyebutnya tetap sin X kali 1 min cos X. Nah, di sini ada bentuk cos. Jadi bentuk cos itu di limit fungsi trigonometri itu tidak didefinisikan. Berarti bentuk cos ini harus kita ubah ke dalam bentuk sin. Nah, ini. Kemarin dalam identitas trigonometri, kalau ada 2 sin kuadrat X itu nilainya sama dengan 1 min cos 2X. Jadi
2 sin kuadrat X sama dengan 1 min cos 2X. Berarti kalau di sini X, di sini 2X. Berarti kalau di sini itu kita menginginkan X, berarti di sini setengah X. Jadi kalau di sini X, di sini X-nya 1, berarti di sini X-nya 2. Kalau di sini X-nya setengah, berarti di sini X-nya 1. Nah, berarti 1 min cos X itu bisa kita ubah menjadi 2 sin kuadrat setengah X. Berarti yang bawah kita ubah. Limit X mendekati 0, X pangkat 3 kali cos X dibagi dengan sin X kali 2 sin kuadrat setengah X. Jadi 1 min cosnya kita ubah menjadi ini. Lah, kenapa cos yang atas itu tidak kita ubah? Cos yang atas tidak kita ubah karena X-nya sama dengan 0. Jadi nilai cos 0 itu nilainya adalah 1. Jadi tidak perlu kita ubah. Nah, selanjutnya ini sinnya berarti seolah-olah hilang. Berarti yang atas itu tetap X pangkat 3 kali cos X atau cos 0 dibagi dengan sinnya hilang, berarti tinggal X kali 2 kali di sini kuadrat, berarti setengah X kali setengah X. Sinnya yang hilang tetapi kuadrat, berarti di sini kita tulis setengah X kali setengah X. Nah, berarti yang atas X pangkat 3. X pangkat 3 berarti 0 pangkat 3. Jadi X pangkat 3 ini dibagi dengan yang bawah. Yang bawah X-nya ada 3. 1, 2, 3. Nah, X kali X kali X berarti X pangkat 3. Yang atas X pangkat 3 dibagi dengan X kali X kali X. X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 berarti tinggal 1. Nah, cos X berarti cos 0 nilainya adalah 1. Berarti yang atas nilainya 1, tinggal 1. Yang bawah berarti tinggal angkanya saja. X-nya sudah hilang dibagi dengan yang atas X pangkat 3 ini. Berarti 2 kali setengah kali setengah. Berarti 2 kali 1 per 4. 2 kali 1 per 4 itu nilainya 1 per 2. Ini pembagian pecahan lagi, berarti penyebutnya harus dibalik. Kita ubah menjadi perkalian, penyebutnya dibalik. Berarti 1 kali 2 dibagi 1 sama dengan 2. Nah, berarti nilai dari limit X mendekati 0, X pangkat 3 dibagi dengan tangan X dikurangi sin X itu nilainya sama dengan 2. Selanjutnya contoh yang kedua. Contoh yang kedua, limit X mendekati 0, sin X dikurangi dengan tangan 2X dibagi dengan 3X min sin 4X sama dengan. Nah, di sini ada sin X dikurangi dengan tangan 2X dibagi dengan 3X dikurangi dengan sin 4X. Nah, kira-kira bagaimana penyelesaiannya? Nah, ini hanya perlu kita lakukan manipulasi aljabar supaya bisa dikerjakan. Jadi kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan 1 per X. Jadi pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 1 per X. Berarti menjadi limit X mendekati 0, sin X dikurangi tangan X kali 1 per X. Jadi ini tangan 2X, maaf ini tangan 2X. Dibagi dengan 3X min sin 4X kali 1 per X. Nah, berarti masing-masing ini kita kalikan dengan 1 per X. Nah, menjadi limit X mendekati 0, sin X dibagi dengan X. Jadi sin X kali 1 per X itu sama dengan sin X dibagi X. Dikurangi tangan 2X kali 1 per X. Berarti tangan 2X per X. Dibagi 3X kali 1 per X. Berarti 3X dibagi X. Dikurangi sin 4X kali 1 per X. Berarti sin 4X dibagi X. Nah, kalau sudah begini, sin dan tangannya itu seolah-olah hilang. Berarti sin dan tangannya seolah-olah hilang. Berarti yang atas ini tinggal X dibagi X, berarti 1. 2X dibagi X, berarti 2. Jadi 1 dikurangi 2. 3X dibagi X, berarti 3. Dikurangi 4X dibagi X, berarti 4.
1 dikurangi 2 dibagi 3 dikurangi 4. Berarti min 1 dibagi min 1 nilainya adalah 1. Nah, cukup mudah kan kalau tahu caranya. Jadi kita harus pintar-pintar mengeksplorasi pikiran kita agar soal ini bisa dikerjakan. Kita lakukan manipulasi aljabar seperti itu. Berbagai cara bisa kita coba. Nah, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga itu limit X mendekati 0, akar dari X kali tangen X dibagi dengan sin kuadrat X ditambah 1 min cos 2X sama dengan. Nah, kira-kira langkah yang pertama apa yang harus kita lakukan? Nah, langkah yang pertama pastinya kita akan mengubah 1 min cos 2X. Itu kita ubah menjadi bentuk sin karena cos itu dalam limit tidak didefinisikan. Nah, ini kita pakai ini. 2 sin kuadrat X sama dengan 1 min cos 2X. Berarti 1 min cos 2X itu kita ubah menjadi 2 sin kuadrat X. Nah, ini 1 min cos 2X-nya kita ubah menjadi 2 sin kuadrat X. Nah, berarti soalnya berubah menjadi limit X mendekati 0, akar dari X kali tangen X dibagi dengan sin kuadrat X ditambah. Nah, ini 1 min cos 2X-nya kita ubah menjadi 2 sin kuadrat X. Tambah 2 sin kuadrat X. Nah, selanjutnya sin kuadrat X ditambah dengan 2 sin kuadrat X. Jadi ini misalkan sin kuadrat X-nya kita umpamakan sendok, berarti ini 1 sendok ditambah 2 sendok. Berarti sama dengan 3 sendok. Berarti yang atas tetap X kali tangen X, yang bawah menjadi 3 sin kuadrat X. Nah, selanjutnya tangen dan sinnya itu seolah-olah hilang. Berarti yang atas ini tinggal X kali X, yang bawah tinggal 3 karena di sini kuadrat, berarti X-nya ada 2. 3 kali X kali X. Nah, X kali X dibagi X kali X berarti habis. Berarti tinggal akar 1/3. Kemudian kita rasionalkan penyebutnya, berarti nilainya menjadi 1/3 akar 3. Contoh yang keempat. Limit X mendekati pi per 2, sin 2X dibagi dengan X min pi per 2. Nah, penyelesaiannya, nah ini, karena di sini X-nya mendekati pi per 2, jadi karena X mendekati pi per 2, maka kita harus memunculkan bentuk X dikurangi pi per 2. Karena di sini X-nya mendekati pi per 2, maka kita harus memunculkan bentuk X dikurangi pi per 2. Jadi kalau ada X begini itu kita upayakan, kita munculkan menjadi bentuk X dikurangi pi per 2. Nah, sin 2X itu sama dengan 2 sin X cos X. Ini sudut rangkap, rumus sudut rangkap. Jadi sin 2X itu sama dengan 2 sin X kali cos X. Nah, jadi yang pertama yang atas ini, jadi sin 2X-nya ini kita ubah menjadi 2 sin X kali cos X. Sudut rangkap dibagi dengan X min pi per 2. Nah, selanjutnya sin X cos X ini itu kita ubah. Cos X-nya kita ubah menjadi bentuk yang ada X min pi per 2-nya. Jadi ini kita ingat kembali tentang sudut berelasi. Jadi dalam sudut berelasi itu cos X itu nilainya sama dengan sin 90 min X. Ini ada di materi prasyarat. Jadi di video sebelumnya. Jadi cos X sama dengan sin 90 min X. 90 itu kalau kita tuliskan dalam bentuk radian itu adalah pi per 2. Jadi nilai dari pi itu kalau dalam derajat itu adalah 180. Berarti kalau 90 itu sama dengan pi per 2. Jadi cos X
sama dengan sin 90 min X itu bisa ditulis sebagai cos X sama dengan sin pi per 2 min X. Nah, di sini pi per 2-nya harus negatif. Kalau di sini itu masih positif. Berarti agar negatif berarti kita kalikan dengan negatif. Jadi kedua ruasnya kita kalikan dengan negatif. Berarti negatif cos X sama dengan negatif sin X-nya ini kita kalikan dengan negatif berarti menjadi positif X. Nah, pi per 2-nya kita kalikan dengan negatif menjadi min pi per 2. Berarti min cos X sama dengan min sin X min pi per 2. Nah, karena cos itu fungsi genap itu min atau plus tidak pernah negatif, berarti min cos X itu nilainya sama dengan cos X. Jadi cos X-nya sama dengan min sin X min pi per 2. Berarti cos X ini kita ubah menjadi min sin X min pi per 2. Nah, X yang di sini kok menjadi pi per 2 pula? Ini X-nya mendekati pi per 2. Berarti X-nya kita ganti dengan pi per 2. Jadi limit X mendekati pi per 2 kali sin pi per 2 bukan dikurangi ya, ini cos X-nya ini kita ubah menjadi min sin X min pi per 2. Berarti ini min sin X min pi per 2 dibagi dengan X min pi per 2. Nah, kalau sudah begini berarti sin-nya seolah-olah hilang. Nah, nilai dari sin pi per 2, sin 90 itu nilainya adalah 1. Nah, ini sin X min pi per 2 dibagi dengan X min pi per 2 ini berarti nilainya adalah 1. Jadi, limit X mendekati pi per 2 sin X min pi per 2 dibagi dengan X min pi per 2 itu nilainya 1. Karena di sini min berarti di sini tandanya min. Berarti nilai limitnya sama dengan 2 kali, jadi 2 kali sin pi per 2 nilainya 1 kali min sin X min pi per 2 dibagi X min pi per 2 itu nilainya min 1. Jadi 2 kali 1 kali min 1 nilainya adalah min 2. Nah, seperti itu. Ternyata cukup mudah kalau kita menguasai. Jadi menguasai trigonometri itu banyak sekali rumusnya. Jadi sebisa mungkin kita upayakan rumus-rumus tersebut kita hafal dan paham. Karena untuk mengerjakan limit fungsi trigonometri itu kuncinya kita harus paham, hafal tentang rumus-rumus trigonometri sebelumnya. Jadi mungkin itu silahkan dipelajari lagi rumus-rumus fungsi trigonometri sehingga kita bisa menyelesaikan soal-soal limit fungsi trigonometri itu dengan lancar. Dan jangan pernah lelah untuk berlatih mengerjakan soal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.